Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aji Batara dari program studi Teknik Komputer jurus Fakultas Vokasi. NIM saya 1814600042. Di sini saya akan menjelaskan hasil PPT yang saya buat yang berdasarkan dari tugas akhir saya. Step yang pertama ini adalah desain jaringan WLAN berdasarkan cakupan dan area kapasitas di Dinas Komunikasi dan Informatika Palembang. Ini judul TA saya. Kita lanjut ke slide kedua. Di sini ada daftar isi. Ini latar belakang, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran penutup. Oke, kita sambung ke slide ketiga. Di sini berisikan latar belakang dan rumusan masalah. Di sini menjelaskan perkembangan teknologi pada jaringan komputer semakin cepat seiring dalam kebutuhan sehari-hari. Hal ini sangat berperan dalam penggunaan internet dan mengelola informasi, sehingga pekerjaan yang dilakukan di kantor, di sekolah, di tempat seperti yang menghubungkan internet itu semakin bermanfaat dan semakin lebih cepat memanfaatkan jaringan komputer. Jaringan komputer ada dua komputer atau lebih yang terhubung dari media transmisi kabel dan tanpa kabel atau yang disebut wireless. Dua unit komputer dikatakan terkoneksi apabila keduanya saling bertukar pada informasi, berbagi sebuah resource yang dimiliki, dan juga menggunakan software dan hardware yang terhubung dalam jaringan sama. Jaringan komputer wilayah kecil seperti jaringan kampus, sekolah, gedung-gedung atau rumah secara umum. Yang disebut jaringan komputer adalah sekelompok komputer yang berhubungan satu dengan yang lainnya menggunakan protokol melalui media komunikasi sehingga dapat saling berbagi dalam akses internet baik dari komputer maupun smartphone. Kita lanjut ke slide keempat. Slide ketiga membahas latar belakang rumusan masalah. Ini slide keempat, latar belakang dan rumusan masalah lagi. Ini bagi kantor yang saya tempati, yang magang, Dinas Komunikasi dan Informatika atau yang disebut Diskominfo, Provinsi Sumatera Selatan. Salah satu dinas di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang menyelenggarakan kewenangan urusan pemerintahan, komunikasi dan informatika. Dinas Kominfo terdiri memiliki LAN atau yang disebut Local Area Network dan WLAN yang menghubungkan setiap perangkat komputer pegawai. WiFi yang tersedia atau yang digunakan di Diskominfo menggunakan security WAP2. Dari hasil analisa peneliti pada waktu pemagangan di sana, bahwa letak WiFi pada beberapa ruangan Kominfo tidak beraturan sehingga terdapat beberapa area WiFi yang lemah. Kita sambung slide kelima. Sini latar belakang dan rumusan masalah lagi. Sini rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang diuraikan, maka masalah dirumuskan adalah bagaimana cara melakukan pengukuran cakupan area di kantor Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan dan bagaimana cara jaringan yang dapat diakses oleh semua pegawai di kantor Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Selatan dengan Ekahau Site Survey. Ekahau Site Survey ini salah satu aplikasi yang bisa merancang atau mendeteksi sebuah jaringan, kekuatan sinyal atau jaringan. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian ini adalah mendesain jaringan komputer pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan menggunakan aplikasi
Eckhouse Survey. Kita lanjut slide ke 7. Tujuan dan manfaat penelitian. Manfaat penelitian. Manfaat bagi Dinas Kominfo bisa mengajarkan kepada penulis bagaimana cara mendesain, menganalisis jaringan di tempat-tempat kantor seperti sekolah atau perusahaan lainnya. Manfaat bagi penulis bisa menambah pengetahuan dan belajar menggunakan tentang desain jaringan menggunakan aplikasi seperti Cisco Packet Tracer dan aplikasi seperti Ekahau dan aplikasi lainnya. Kita sambung slide ke 8. Metode penelitian. Dalam metode penelitian ini peneliti melakukan penelitian dengan cara mengikuti prosedur. Langkah berikutnya, peneliti melakukan riset lapangan dengan cara datang langsung ke perusahaan agar bisa lebih mudah melakukan perancangan jaringan komputer. Dan langkah terakhir dengan melakukan wawancara tersebut. Salah satu langkah yang diperlukan agar peneliti mendapatkan petunjuk dan juga mendapatkan solusi dari pihak perusahaan juga. Kita lanjut slide ke 9. Ini hasil dan pembahasan. Di sini saya menggunakan aplikasi Eckhouse Survey. Di sini terlihat cakupan WiFi, pengukuran cakupan WiFi pada Dinas Kominfo. Kita sambung slide ke 10. Hasil dan pembahasan rute, survei dan titik akses Kominfo. Di sini titik akses yang kita lihat di sini ada wireless 1, 2, 3, 4. Situlah titik akses Kominfo. Dan sini ada statistik RSSI atau yang disebut pengukuran jaringan dalam metode presentasi. Sini terlihat sini 28,8%, 32,9%. Di antara dua ini yang paling sinyalnya ini 32%. Di area Kominfo kekuatan sinyalnya 45 dBm. 32% area di Kominfo kekuatan sinyalnya bagus. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan dari hasil penelitian dilakukan pada Dinas Kominfo Informatika berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya serta sudah merancang jaringan komputer menggunakan aplikasi Ekahau di Dinas Kominfo sesuai dengan tujuan direncanakan dapat disimpulkan sebagai satu, kebutuhan dalam penggunaan wireless di kantor Dinas Kominfo dan Informatika. Yang kedua, desain jaringan baru dengan metode NDLC dilakukan dengan penambahan akses poin dan juga penempatan akses poin. Kita sambung ke 3. Kesimpulan dan saran. Setelah dilakukan penelitian mengenai pemetaan jaringan berdasarkan cakupan area penulis, memiliki saran sebagai berikut. Dengan adanya desain jaringan baru ini diharapkan agar karyawan Kominfo dapat menggunakan jaringan wireless dengan tidak ada kendala. Setelah dilakukan penelitian diharapkan karyawan Kominfo dapat menggunakan wireless untuk menginput data. Kita sambung slide terakhir. Itulah presentasi atau video dari saya. Mohon maaf kalau banyak salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.